Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Etika Profesi, materi Etika dan Etiket. Saya Nur Jamila, NIM 216, sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Adapun kelompok kami yang pertama yaitu ada Ahmad Riyadi dengan NIM 225, kemudian ada Mainsyah dengan NIM 076, dan yang terakhir Nancy Dwi Saputri NIM 209. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha, NIM 076. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang etika dan etiket. Yang kedua, tujuan dan manfaat etiket, dan yang terakhir yaitu persamaan etika dan etiket. Yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya kebiasaan dan adat istiadat. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik yang dilakukan individu atau masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah perilaku atau tindakan baik buruknya seseorang terhadap orang lain dan ditentukan oleh orang itu sendiri. Etiket berasal dari bahasa Prancis, yakni etiquette, yang artinya kartu undangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan, tetapi lebih menitik beratkan pada tata cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, serta sopan santun lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia dalam pergaulan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat etiket. Adapun tujuan etiket yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan adalah 1. Ingin menyenangkan orang lain, yakni dengan cara memuaskan orang lain. Dengan adanya etiket, tamu akan merasa senang dan puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga tamu ada keinginan untuk mengulangnya kembali. Yang kedua yaitu membujuk tamu. Dapat dilakukan dengan cara meyakinkan melalui perilaku, tata berbicara, serta gaya berpakaian, sehingga tamu akan terkesan dengan etiket yang diberikan. Yang ketiga yaitu membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah terjalin baik selama ini harus tetap dijaga, harus terus dibina melalui etiket yang sudah dijalankan lebih baik dari sebelumnya. Dalam menjalankan etiket akan menimbulkan sebuah rasa kenyamanan, sehingga terbina hubungan yang lebih baik dan akrab. Yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Pelayanan etiket untuk pelanggan lama harus ditingkatkan supaya mereka tidak pindah kepada perusahaan lain karena mereka sudah puas dengan layanan yang diberikan perusahaan. Manfaat etiket. Adapun manfaat suatu perusahaan menerapkan etiket adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkuat percaya diri. Etiket dapat membuat seluruh karyawan meningkatkan rasa percaya diri, yaitu dengan cara berpenampilan, cara berbicara, serta kemampuan maupun perilaku. Percaya diri yang tinggi perlu dilakukan supaya mampu menumbuhkan motivasi karyawan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan atau tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu dihargai dan dihormati. Dengan menerapkan etiket, karyawan akan merasa dihargai oleh tamu. Karyawan juga harus melakukan hal yang lebih dari tamu, namun dalam batas sewajarnya. Yang ketiga yaitu disenangi dan disegani. Dengan menerapkan etiket, tamu akan sangat menyenangi dan menyegani karyawan, dan manfaat yang dirasakan tamu sama seperti manfaat yang dirasakan karyawan yang memberikan pelayanan lewat etiket. Untuk penjelasan materi yang ketiga yaitu persamaan etika dan etiket. Adapun persamaan etika dan etiket adalah sebagai berikut. Yang pertama, keduanya menyangkut objek yang sama, yaitu tingkah laku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Yang kedua, keduanya sama-sama mengatur tingkah laku manusia secara normatif. Artinya,
memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nancy Dusa Putri, NIM 1907 211000209. Saya dari kelompok 8 Etika Profesi, akan menjelaskan tentang perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etika sangat erat kaitannya dengan suatu perbuatan dan sekaligus memberikan norma dari perbuatan tersebut. Etika menyangkut tentang cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan untuk etiket sendiri menyangkut tentang suatu tatanan atau cara atau perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contoh etika, kita sangat tidak diperbolehkan meminjam atau mengambil barang orang lain sebelum orang tersebut mengizinkannya. Karena jika mengambil atau meminjam tanpa sepengetahuan pemiliknya bisa dianggap sebagai mencuri. Jangan mencuri adalah norma etika. Dari pernyataan tersebut tidak menjadi persoalan apakah pencuri tersebut mencuri menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Contoh etiket, ketika kita menyerahkan barang atau sesuatu kepada orang lain, sebaiknya menyerahkannya menggunakan tangan kanan. Jika menggunakan tangan kiri akan dianggap melanggar etika yang berlaku. Yang kedua, etika terus berlaku, entah itu sedang sendiri maupun bersama orang lain. Untuk etikat sendiri berlaku untuk situasi di mana seorang tidak sendiri. Contoh etika, perilaku pencurian sangat dilarang baik dilakukan sendiri maupun tidak sendiri atau kelompok. Untuk barang yang sudah diambil harus dikembalikan meskipun seseorang yang memiliki barang tersebut lupa dengan barangnya sendiri. Contoh etiket, saat sedang makan bersama teman, tidak diperbolehkan untuk meletakkan kaki di atas meja karena itu melanggar etiket. Yang ketiga, etika selalu bersifat absolut dan etiket relatif. Sedangkan etiket bisa dianggap sopan dalam suatu kebudayaan tetapi tidak dianggap sopan dengan kebudayaan lain. Contoh etika, larangan untuk membunuh dan mencuri sangat melekat dengan prinsip etika yang telah berlaku di kebudayaan masyarakat. Contoh etiket, makan dengan menggunakan tangan kiri dan setelah makan bersendawa. Contoh etiket tersebut sangat lain. Yang keempat, etika cenderung memandang manusia dari segi dalam atau batiniah, sedangkan etiket dari luar atau lahiriah saja. Etika sangat memandang orang yang etis dan tidak mungkin bersifat munafik, karena dianggap orang yang benar-benar baik. Untuk etika sendiri menganggap orang yang baik dan berpegang teguh dengan etiket bisa saja menjadi orang etika, walaupun seorang pencuri bertutur kata dengan baik tapi tetap seorang pencuri. Orang yang sangat memegang teguh etika tidak akan menjadi orang yang melanggar etika. Contoh etiket, seseorang yang terlihat sopan dan halus dari luar tetapi hatinya terlihat tidak baik dan penuh dengan kebusukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah, NIM 216 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang etiket berdiri. Untuk etika berdiri itu sendiri merupakan sikap berdiri yang dinilai dari segi kesopanan dan tingkah laku manusia. Etiket berdiri juga dapat mempengaruhi cara pandang seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, ada beberapa cara etiket berdiri yang benar dan baik. Di antaranya yaitu 1. Tidak berdiri dengan tolak pinggang. 2. Tidak membusungkan dada. 3. Tidak mengadahkan wajah. 4. Tidak menghalangi orang jalan. Kemudian yang kelima, tidak berdiri di tengah jalan. 6. Tidak berdiri di depan pintu. 7. Saat berdiri, kaki tidak terlalu lebar dan tidak terlalu terapat. Kemudian 8. Tidak berpangku tangan. 9. Tidak merongoh kantong celana. Kemudian yang ke-10, tidak memegang ikat pinggang.
11. Tidak menggerakkan kaki, dan yang terakhir tidak menggaruk kaki. Mungkin seperti itu etiket berdiri yang benar dan juga baik menurut saya. Kemudian selain yang saya sebutkan tadi, ada juga etiket berdiri yang dapat kami simpulkan, antara lain bahwa berdiri dengan yang pertama, berdiri dengan posisi tegak. Jika dilihat dari samping, maka tubuh akan tampak lurus dan terlihat lebih tinggi. Kemudian tarik bahu agar tidak menutup. Kemudian busungkan dada dengan tidak berlebihan, dan bagian perut akan tertarik ke dalam. Dengan posisi seperti ini, maka akan membentuk tubuh yang indah. Kemudian atur posisi kedua kaki yang nyaman untuk menopang tubuh kita. Untuk para wanita, posisi kedua kaki itu merapat, yang tumit dirapatkan, dan biarkan kedua telapak kaki itu sebelah depan terbuka sehingga membentuk segitiga. Dan untuk para pria, usahakan kedua kaki tidak melebihi bahu. Nah, mungkin itu tata cara etiket berdiri yang baik dan sopan menurut saya dan juga teman-teman. Adapun pula etiket berdiri yang mencakup segala kegiatan dan tingkah laku seseorang, itu di sini sudah tentu harus mempunyai ketentuan-ketentuan, di mana ada kalanya etiket berdiri yang dianggap rasa kesopanan, tetapi ada pula tidak dianggap sopan begitu. Maka dari itu dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa dapat diterangkan etiket berdiri diantaranya: 1. Berdiri di muka umum. Tentang etiket berdiri ya, tentang etiket berdiri, yaitu seperti berdiri di depan umum. Yang dimaksud berdiri di depan umum di sini adalah di mana ketika kita melakukan pidato, bernyanyi, ataupun kegiatan apa yang ada di depan umum gitu, sebaiknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sesopan mungkin agar terlihat dermawan dan lebih sopan untuk yang lainnya begitu. Misal ya, dalam berpidato atau melakukan sesuatu lah di depan umum, ada baiknya itu kita memperhatikan sikap berdiri kita agar tampak, yaitu tadi, agar tampak lebih berwibawa dan juga agar dihargai oleh orang lain, oleh orang-orang di sekitar kita begitu. Kemudian ada juga etiket berdiri yang yaitu berdiri untuk antrian. Etiket berdiri di tempat antrian itu harus berhati-hati, karena itu kan ada di dalam kerumunan, di tengah-tengah kerumunan orang. Karena itu sedikit saja kita berbuat kesalahan, maka akan membuat kita mendapatkan umpatan atau ocehan dari orang di sekitar kita. Maka sebaiknya itu kita lebih menguasai diri kita agar tetap bersabar dan menunjukkan kesopanan kita saat berdiri mengantri begitu. Sebaiknya posisi kita saat mengantri itu berdiri sejajar dengan urutan ke belakang dengan baik. Kemudian tenang, sabar, jangan resah, dan jangan berulang kali untuk melihat ke depan gitu. Intinya jangan menoleh-noleh, usahakan sopan begitu. Itu seperti itu etiket berdiri saat mengantri. Sekian pemaparan saya mengenai etiket berdiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi yang akan menjelaskan tentang etika duduk. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya perihal etika berdiri dan tata cara berdiri yang baik dan benar seperti apa. Untuk selanjutnya yaitu etika duduk. Nah, etika duduk. Untuk etika duduk sendiri itu cara yang baik dan benar dalam perihal duduk di berbagai tempat, berbagai kondisi sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pada umumnya. Nah,
etiket duduk dapat mempengaruhi wibawa dan cara pandang dari orang lain kepada kita. Maka dari itu, etiket duduk yang secara umum dapat digambarkan itu yang pertama itu saat berhadapan dengan orang yang berderajat lebih tinggi ataupun setara, hendaknya duduk dengan tegak. Jangan bersilang kaki dan jangan jauhkan kaki Anda ke depan. Dan juga menghilangkan rasa percaya diri. Nah, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang ada di hadapan. Nah, tadi kita duduk dengan tegak, itu tujuannya itu biar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang ada di hadapan. Yang ada di hadapan kita, juga menghilangkan rasa tidak percaya diri pada diri kita sendiri, juga pada orang lain. Nah, untuk selanjutnya itu duduk dengan tegak serta memenuhi kursi adalah cara ampuh untuk berhadapan dengan orang lain, dan juga kaki boleh sedikit ke depan tapi telapak kaki masih tersentuh alas lantai. Nah, ini bertujuan agar badan tetap tegak. Terus duduknya itu kaki napak semua gitu ke alas, ke lantai. Nah, untuk yang selanjutnya itu tersenyumlah saat hendak duduk pada saat ada orang lain yang lebih dahulu duduk, dan imbuhi dengan sedikit menganggukkan kepala. Ini bertujuan agar orang-orang yang lebih dahulu duduk tidak merasa risih akan kehadiran kita, serta memberi rasa hormat terhadap orang lain, terhadap yang lebih dahulu duduk, orang lain yang lebih dahulu duduk dari kita. Nah, terus selanjutnya hendaklah permisi saat ingin meninggalkan tempat duduk. Terus pada saat menghadapi atasan ataupun sedang dalam keadaan di tempat kendaraan umum seperti di mobil, di bus seperti itu. Terus yang selanjutnya itu memberi rasa hormat kepada mereka yang lansia, wanita hamil, dan yang sedang menggendong anak, dengan cara memberi tempat duduk kita kepada mereka seperti saat dalam antrian ataupun saat dalam bus. Nah, hal ini bertujuan untuk menimbulkan rasa empati kepada mereka dan juga menimbulkan rasa senang dari orang lain terhadap kita sendiri, kita yang memberikan tempat kita kepada mereka. Nah, untuk yang selanjutnya itu jangan pernah letakkan kaki kita di tempat duduk orang lain saat ingin mengambil tempat duduk lebih dari yang sudah jadi hak kita, apabila apalagi tiduran di atasnya. Nah, seperti contoh kita di dalam mobil itu agak renggang gitu, terus kita itu duduk tiduran gitu di mobil, di bus di bagian belakang, anggaplah kayak gitu, terus sepi. Nah, kita tiduran itu gak boleh. Nah, untuk selanjutnya itu duduk dengan memenuhi tempat duduk yang menjadi hak kita. Nah, jangan duduk hanya di ujung kursi. Jika tempat duduk bersandar, hendaknya kita duduk bersandar. Ini bertujuan agar kita tidak terlihat seperti pemalas. Nah, untuk selanjutnya itu saat hendak memindahkan kursi, hendaknya jangan diseret, akan tetapi angkat sedikit ke depan atau ke belakang agar tidak timbul suara yang mengganggu. Nah, untuk selanjutnya itu saat dalam pertemuan hendaknya duduk di tempat yang telah disediakan. Jangan sampai mengambil tempat duduk yang ditujukan untuk orang lain, misalnya duduk di tempat yang seharusnya untuk para kiai atau mungkin pejabat atau mungkin khusus seperti itu. Jangan sesekali menempatkan barang bawaan Anda di tempat duduk yang di bawah tempat duduknya masih kosong, karena akan dikira itu sudah ada yang menduduki. Nah, seperti contoh kita nyampe ke dalam bus, terus atas kita itu ditaruh di kursi sebelah kita, tempat duduk sebelah kita, itu nggak boleh. Terus yang selanjutnya itu bertanyalah kepada orang yang ada di dekat Anda, di dekat kita, saat
ada barang orang lain di tempat duduk yang hendak kita duduki. Nah, apakah tempat duduk tersebut sudah ada yang menduduki atau tidak? Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti contoh, nah saya nyampe ke bus, ternyata ada topi di meja seperti itu. Nah, itu hendaknya kita bertanya dulu ke orang di sebelah kita, apakah di tempat duduk ini sudah ada yang menduduki. Nah, ini bertujuan untuk menghindari gitu. Ada orang ternyata udah duduk di situ, tapi mereka keluar sebentar atau apa gitu. Nah, dengan adanya etika duduk tersebut yang tadi sudah dijelaskan, itu kita dapat menerapkannya dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan atau karisma tersendiri dari kita seperti itu. Karena dalam Islam itu sudah diajarkan yang namanya akhlakul karimah yang bertujuan untuk saling menghormati antar sesama manusia. Nah, adapun beberapa etika duduk mungkin tidak tercantum dalam materi yang kami paparkan ini, karena mungkin ada beberapa menyesuaikan seperti adat mungkin dan kebiasaan dari beberapa kalangan seperti itu. Nah, seperti contoh kita di luar Madura kayak gitu, ternyata di Madura di Madura kayak gini, nah di Jawa kayak gini, ya kita terapin yang di Madura ya di Madura, yang di Jawa ya di Jawa seperti itu. Cukup sekian materi dari saya. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.